Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini gue bakal bahas materi mengenai petty cash. Nah, apa sih itu petty cash? Petty cash adalah kas kecil yang disimpan oleh suatu perusahaan untuk membayarkan dana-dana atau kebutuhan mendadak yang jumlahnya tergolong kecil, sehingga tidak perlu otorisasi dari manajer atau direksi-direksi atas. Misalkan kebutuhan kecilnya itu seperti biaya parkir, biaya e-tol, atau sekedar mau beli sticky note atau spidol. Nah, mereka bisa menggunakan petty cash. Namun, tidak semua perusahaan itu memiliki petty cash. Tergantung regulasi dan kebutuhan masing-masing perusahaan ya. Nah, apa sih bedanya petty cash dan cash and cash equivalent? Kalau petty cash itu simpelnya adalah uang fisik. Uang fisik yang ada di dompet perusahaan. Sedangkan kalau cash and cash equivalent itu biasanya lebih ke uang digital yang ada di saldo rekening. Oke, kegunaan petty cash apa sih? Yang pastinya yang pertama adalah mempermudah transaksi-transaksi kecil ya. Kayak tadi, kalau misalkan cuma sekedar beli barang-barang kecil, bisa menggunakan petty cash. Sehingga petty cash ini dapat menyederhanakan administrasi dan menghindari birokrasi yang rumit. Lalu kita next ke tahapan di petty cash. Ada dua tahap nih di dalam petty cash. Yang pertama establish, yang kedua replenish. Kalau establish itu biasanya pada saat isi saldo si petty cash, kalau replenish itu isi balik, isi kembali petty cash yang sudah terpakai. Misalkan nih saldo awal petty cash perusahaan itu 2 juta. Lalu em, sebulan kemudian petty cash-nya itu kan udah kepake nih untuk beli-beli barang-barang atau keperluan-keperluan lain. Nah, di akhir bulan atau awal bulan mereka bakal melakukan yang namanya replenish untuk membalikan saldo petty cash sebesar 2 juta itu tadi lagi. Nah, ini dia untuk dua tahap paling umum di dalam petty cash. Nah, lalu info penting lainnya itu adalah di petty cash itu ada istilah cash short and over dan bisa di sisi debit dan kredit. Kalau di sisi debit itu biasanya kalau misalkan di akhir bulan nih uang fisik yang dihitung itu lebih sedikit daripada setelah kita hitung-hitungin dengan saldo awal dengan pengeluaran-pengeluaran yang sudah terjadi. Itu cash-nya adalah cash short and over-nya itu ada di debit. Sedangkan kalau ada di kredit ya kebalikannya aja, berarti uang fisiknya lebih banyak gitu. Namun ini tidak selalu terjadi ya, karena biasanya rata-rata perusahaan itu selalu akurat ya hitungannya untuk uang fisik dengan em, selisih saldo awal dan pengeluaran yang sudah terjadi. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba latihan soal ya. Di sini ada 4 transaksi ya. Per bulan April dengan saldo awal petty cash-nya itu 2 juta. Lalu setelah 4 transaksi ini terjadi, sisa saldo cash di petty cash itu 1,3 juta. Nah, kita cari tahu nih apakah benar atau enggak. Sekalian kita create jurnalnya ya. Untuk transaksi 1 April itu mereka punya saldo 2 juta. Berarti petty cash-nya bertambah di debit, kreditnya itu cash in bank ya, 2 juta. Di 2 April itu mereka ada beli alat tulis. Berarti debitnya office supply bertambah, kreditnya petty cash berkurang ya, 150.000. Di 4 April mereka melakukan pembelian makanan untuk training. Berarti debitnya training expense, kreditnya petty cash-nya berkurang 200.000. Lalu di 8 April eh, ada pengiriman dokumen 75.000. Debitnya itu ke delivery expense atau miscellaneous expense itu juga boleh ya, beban lain-lain. Kreditnya petty cash sebesar 75.000. Nah, di 9 April itu ada biaya transportasi sebesar 100.000. Kita debitin ke transportation expense, kreditin ke petty cash sebesar 100.000. Nah, kita totalin semua nih, pengeluarannya itu totalnya adalah 525.000. Dengan saldo awal tadi kan 2 juta ya.
Berarti seharusnya sisanya itu adalah 1.475.000. Namun tadi kan ada info ya, kalau misalkan setelah dilakukan perhitungan uang fisik, sisanya itu tinggal 1,3 juta. Berarti ada cash over and shortnya ya, sebesar 175.000. Berarti kan ini uang fisiknya itu lebih sedikit atau lebih kecil ya, dibanding seharusnya saldo yang tersisa. Sehingga kita harus debiting cash short and over untuk mengakui kerugiannya. Kerugian kalau terjadi kan di debit ya saldo normalnya, sehingga dia debitnya cash short and over, kreditnya kita kurangin petty cashnya sebesar 175.000. Nah itu sih kira-kira materi petty cash, karena ini termasuk materi yang simple dan mudah dimengerti. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.